Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Nah teman-teman, di video kali ini kami akan melanjutkan pembahasan soal-soal tentang soal-soal P3K Guru Honorer yang dapat teman-teman gunakan sebagai panduan atau sebagai bahan persiapan untuk seleksi 1 juta guru honorer P3K tahun 2021. Nah, teman-teman, penasaran dengan videonya? Tonton video ini sampai selesai ya. Oke, baik teman-teman. Langsung saja ya kita ke soal-soalnya. Jadi materi ujian P3K teman-teman dapat dilihat di sini ada kompetensi teknis, skolastik, manajerial, sosiokultural, pertanyaan wawancara. Nah, pembahasan mengenai bentuk soal dari P3K ini teman-teman saya sudah pernah bahas di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman dapat melihat video ini di kolom deskripsi. Kami telah cantumkan linknya di situ. Nah, khusus untuk video kali ini, teman-teman kita akan fokus di sini ya, kompetensi teknis. Kenapa? Karena dari semua bentuk soal, dari semua tipe konten, kompetensi teknis yang paling besar bobotnya yakni 60% bersama dengan tes bakas plastik. Nah, jumlah soal nanti di kompetensi teknis sekitar 50 nomor dan waktu pengerjaannya itu 60 menit. Nah, saran saya bagi teman-teman sekalian, usahakan teman-teman perbanyak latihan di kompetensi teknis sama skolastik. Jadi bukan berarti yang lain tidak penting, sama pentingnya, tetapi khususnya teman-teman ini untuk latihannya, persentase latihannya teman-teman harus memperbanyak di teknis sama skolastik. Baik, kita langsung saja ke soal-soalnya. Oke. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, dan E. Evaluasi penempatan. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis evaluasi. Jadi, jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan, teman-teman bisa lihat di sini ada disebut dengan evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa berdasarkan faktor penyebabnya. Jadi ini ya, kelemahan-kelemahan siswa. Nah, kemudian ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Ini ya, untuk memilih siswa dari kata seleksi. Nah, yang ketiga ada evaluasi penempatan. Yang mana yang dimaksud evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat, ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Ini ya, untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan terakhir ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, kita kembali ke soalnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, nah teman-teman saya kira jelas sekali, jawaban yang paling benar adalah evaluasi formatif. Nah, nanti teman-teman ketika menemukan soal seperti ini, teman-teman sudah tahu jenis-jenis evaluasi, maka B, C, dan E ini teman-teman langsung saja eliminasi ya. Tidak usah lagi dibaca karena itu dapat mengurangi waktu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, dan E. Penilaian diri. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis penilaian, apa itu kinerja, apa itu proyek, apa itu portofolio. Nah, ini penilaian kinerja sering disebut dengan penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Jadi ya teman-teman. Nah, bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, kemudian catatan narasi, anekdot, dan skala penilaian atau rating scale. Ini ya untuk penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek ini adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Nah, inti dari penilaian proyek ini adalah teman-teman, guru memberikan sebuah proyek kepada siswa dan proyek ini dilaksanakan siswa secara berkelompok. Nah, kita lanjut ya ke soal ke penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio adalah salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Jadi intinya di sini ini ada sekumpulan karya atau portofolio yang diambil oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan terbuka adalah penilaian otentik yang dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Jadi penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik menggali kembali apa yang telah diajarkan. Kemudian yang terakhir ada penilaian diri atau self-assessment, adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Jadi teman-teman, intinya kalau penilaian diri ada di menilai diri sendiri, kalau terbuka adalah membaca materi pembelajaran, kemudian disuruh siswa bertanya. Kalau portofolio dia lebih ke sekumpulan karya. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Ini seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jadi jenis penilaian yang dapat dipilih adalah ada kata ini ya teman-teman. Inilah kata kuncinya, ada checklist, berarti dia lebih ke penilaian kinerja. Jadi jawaban B, C, dan E salah ya teman-teman. Jawaban yang paling benar adalah A. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Jadi, menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah masih skala penilaian. Tadi kinerja sudah saya jelaskan, portofolio juga sudah saya jelaskan, proyek ini yang baru, proyek, jurnal sudah saya jelaskan di sebelumnya, kemudian penilaian diri pernah saya jelaskan. Nah, mari kita lihat kalau jurnal. Jadi jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya,
perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat oleh siswa. Jadi jurnal merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, jika kita melihat kembali ke soalnya, berarti jurnal ini tidak termasuk ya. Jurnal salah. Ini sudah salah ya, teman-teman. Karena intinya adalah untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Ada karya yang dilakukan, berarti selama dia membuat karya itu berarti ada proyek. Ini ya tadi. Ada proyek yang dilakukan, berarti jawaban yang benar adalah C, penilaian proyek. Jadi A, B, ini salah ya. A, B, D salah. Oke, mari kita lihat kembali kalau proyek. Jadi benar sekali, jadi penilaian proyek bentuk penilaian yang diwujudkan dalam pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Nah, teman-teman, ini jawabannya C. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru tersebut disebabkan materi dan soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan kepada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Dan E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Jadi, tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi, secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, butir soal harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Kemudian B, hanya ada satu jawaban yang benar. Yang ketiga, ada pengecoh homogen dan berfungsi. Nah, jika kita lihat pembahasan ini, maka jawaban yang paling benar di sini adalah bagian A. Soal harus sesuai dengan indikator. Maka C, B, C, D, dan E kita eliminasi. Nah, teman-teman, jika menemukan soal seperti ini, teman-teman harus tahu bahwa harus melihat soal tersebut, harus menganalisis soal tersebut dengan baik. Seperti yang soal seperti ini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Manfaat dari hasil penilaian oleh guru. Kecuali, jadi yang tidak termasuk teman-teman, memperbaiki program pembelajaran, saya kira benar. Nah, salah satu tujuan penilaian guru adalah ini benar. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Ini juga benar. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Ya, ini juga benar. Mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi ini yang salah. Kemudian yang terakhir, menyusun laporan hasil penilaian, ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah kecuali di sini adalah D. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, baik teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Tadi video kali ini tentang pedagogi mengenai evaluasi dan penilaian. Nah, teman-teman jangan lupa untuk saksikan juga video kami sebelumnya tentang kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural yang telah kami bahas sebelum-sebelumnya. Jadi linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih dan semoga ini
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman guru honorer yang saat ini telah memperjuangkan nasib teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.